Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum jaminan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jaminan dan hukum jaminan. Nah, kali ini kita akan membahas asas-asas hukum jaminan. Asas-asas hukum ini sangat penting dalam setiap hukum. Kenapa demikian? Karena asas-asas hukum inilah seperti jantungnya, merupakan jantungnya dari setiap hukum. Sehingga hukum itu bisa hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nah, dengan adanya asas hukum ini memiliki sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga hukum pun akan bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, asas hukum ini ada asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum berlaku dalam setiap hukum, dalam berbagai bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus berlaku dalam hukum tertentu. Sebagai contoh misalnya adalah hukum jaminan, seperti yang kita bicarakan dalam hal ini, dalam kali ini. Asas merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga tidak bisa terlihat. Banyak asas-asas hukum yang terkandung dalam setiap bidang hukum, yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita baca secara tekstual, tetapi tersirat di dalam pasal-pasal di dalam peraturan hukum. Asas-asas hukum jaminan ini kita bisa lihat di dalam pasal 1131, 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak secara tersurat ada di dalamnya, tetapi secara tersirat kita bisa mengambil makna yang ada di dalamnya. Di dalam pasal 1131 maupun pasal 1132 terkandung asas-asas hukum jaminan ini. Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala peringkatan pribadi debitur tersebut. Dalam pasal 1132 dikatakan bahwa kebendaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil penjualan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, terkecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lain. Dari ketentuan di dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tersirat beberapa asas hukum jaminan. Asas-asas hukum jaminan dalam pasal 1131 antara lain di situ terkandung asas kul dan haftu, asas kepercayaan, asas moral, sedangkan pasal 1132 KUH Perdata antara lain di situ terdapat asas paritas kreditorium, asas keseimbangan, dan asas umum. Pasal 1131 KUH Perdata ada beberapa asas bagaimana sudah saya kemukakan tadi. Yang pertama, asas kul dan haftu. Asas kul dan haftu bahwa pada prinsipnya setiap orang bertanggung jawab atas utangnya. Tanggung jawab mana? Jika diperlukan, maka debitur akan menjual seluruh harta bendanya untuk melunasi utang-utangnya tersebut. Kemudian yang kedua, asas kepercayaan. Pada prinsipnya, dalam suatu perjanjian, maka di sini ada kepercayaan antara para pihak. Kreditur percaya bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang sudah diperjanjikan antara para pihak tersebut. Selanjutnya adalah asas moral, bahwa setiap orang wajib memenuhi janjinya. Janji adalah utang, utang harus dibayar. Jadi dalam hal ini secara moral, asas moral bahwa setiap orang wajib memenuhi janjinya. Dan asas moral ini dikuatkan menjadi norma hukum. Selanjutnya di dalam pasal 1132, di situ ada beberapa asas, terkandung beberapa asas. Antara lain adalah yang pertama, asas paritas kreditorium.
seseorang yang mempunyai beberapa kreditor, maka di sini kedudukan para kreditor adalah sama. Jadi, prinsip umum bahwa kedudukan para kreditor itu adalah sama. Tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lain. Jadi di sini prinsip umum bahwa kreditor memiliki kedudukan yang sama atau sebagai kreditor konkuren. Jadi apabila dalam suatu seorang debitur memiliki beberapa kreditor, maka di sini para kreditor tersebut memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lain atau sebagai kreditor konkuren tadi. Yang selanjutnya adalah asas keseimbangan, bahwa masing-masing kreditor itu memperoleh pembagian dari hasil penjualan objek, dari hasil penjualan benda-benda milik debitur itu seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Jadi di sini sebagaimana sudah dikemukakan tadi bahwa kedudukan para kreditor adalah sama atau asas paritas kreditorium. Nah, pembagiannya adalah seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing. Di sini tidak ada yang didahulukan satu terhadap yang lain, tidak ada yang mendapatkan lebih besar daripada yang lain, tetapi berdasarkan asas keseimbangan. Kemudian ada asas umum bahwa adanya kesamaan kedudukan bagi para kreditor atas harta benda milik debitur. Jadi prinsip umum bahwa kreditor itu intinya adalah sama kedudukannya. Tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang istimewa satu terhadap yang lain. Nah, kalau nantinya ternyata ada kreditor yang memiliki kedudukan istimewa atau preferen, itu karena adanya sesuatu pengecualian dari asas umum tersebut. Nah, asas umum tadi ada pengecualian sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa di dalam pasal 1132 kecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lain. Jadi kalau dilihat dari pasal 1132 tadinya prinsip umum bahwa kreditor itu memiliki kedudukan konkuren karena sama, kedudukannya sama terhadap kreditor-kreditor lain. Tidak ada yang didahulukan, tidak ada kreditor istimewa. Namun di sini asas itu kan umum, sifatnya umum dan abstrak. Karena umum maka di sini ada pengecualian. Nah, dalam pasal 1132 juga diatur mengenai pengecualian dari asas umum tersebut. Jika ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang satu terhadap piutang yang lain. Jadi di sini kemudian muncullah kreditor preferen, yaitu kreditor yang memiliki kedudukan lebih diutamakan daripada kreditor lain karena dia memiliki piutang yang namanya piutang preferen. Piutang preferen adalah piutang yang pelunasannya lebih didahulukan daripada piutang-piutang yang lain. Nah, kreditornya namanya adalah kreditor preferen. Nah, lawannya adalah kreditor konkuren, yaitu kreditor yang memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain. Sedangkan piutangnya adalah piutang konkuren, karena piutang ini kedudukannya sama dengan piutang-piutang lain. Nah, kreditornya adalah kreditor konkuren. Nah, di sini kreditor-kreditor yang memiliki kedudukan yang lebih didahulukan daripada kreditor yang lain ini adalah apabila ada alasan yang sah. Nah, alasan yang sah itu apa? Alasan yang sah itu apabila kita lihat pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apabila di sini kreditor itu memiliki piutang yang dengan hak privilege, gadai, dan hipotek. Jadi, kalau tidak ada piutang dengan hak privilege, gadai, dan hipotek, maka kedudukan kreditor sama atau konkuren. Tetapi kalau ada piutang dengan hak privilege, gadai, dan hipotek, maka disinilah muncul apa yang namanya kreditor preferen. Nah, sekarang hipotek terhadap tanah sudah tidak berlaku lagi karena ada hak tanggungan, sehingga kalau jaminannya itu berupa hak atas tanah, maka di sini tidak lagi menggunakan hipotek, tetapi menggunakan hak tanggungan. Nah, di sini bagaimana dengan kalau misalnya antara gadai, hipotek, privilege, kemudian bertemu, mana yang lebih didahulukan? Karena ketiga-tiganya ini lebih didahulukan, maka harus ada yang lebih didahulukan. Lalu mana yang lebih didahulukan? Kalau kita lihat gadai dan hipotek, ini objeknya berbeda, maka di sini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila gadai, hipotek ketemu dengan privilege.
Karena di sini objeknya bisa sama, sehingga pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata di situ mengatakan bahwa gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada privilege kecuali oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Nah, itulah tadi apa yang bisa saya kemukakan mengenai asas-asas hukum jaminan sebagaimana ada di dalam pasal 1131 dan pasal 1132. Jadi prinsipnya asas hukum jaminan itu tidak tertera secara eksplisit tetapi secara implisit kita bisa melihat dari pasal 1131 dan pasal 1132. Di situ ada beberapa asas hukum jaminan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.